Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafi Arga Maulana, mahasiswa UIK semester 2, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya akan membahas tentang pentingnya kerja dan usaha dalam Islam. Jadi dalam agama Islam itu, kita tidak hanya diajarkan beribadah terus, kita juga agama Islam juga mendorong umatnya untuk bekerja, berusaha, dan mencari rezeki di bumi Allah ini. Ayat Al-Quran tentang kerja dan usaha itu salah satunya ada pada ayat Al-Jumu'ah ayat 10 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Yang artinya ialah apabila kewajiban sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Jadi maksudnya ialah habis kita menunaikan kewajiban-kewajiban kita seperti sholat, kita diperintahkan untuk bekerja, berusaha, bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar kita. Islam juga menekankan bahwa kita harus mencari rezeki itu dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang haram seperti mencuri, menipu, apalagi dengan riba. Ya, itu semua diharamkan dalam Islam. Karena kenapa? Karena mencari rezeki yang halal itu merupakan amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Islam juga tidak mengajarkan umatnya agar bermalas-malasan. Bahkan Islam juga melarang orang-orang atau umat-umatnya itu untuk tidak bermalas-malasan. Apalagi orang-orang yang hanya menunggu rezeki datang, berharap rezeki akan datang sendiri ke dia tanpa ada usaha sama sekali. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya ialah orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang diberi atau yang menerima. Ya, jadi jika kita ingin memberi, kan kita pasti harus lebih daripada orang yang memberi. Untuk bisa menjadi lebih itu, kita harus berusaha untuk mendapatkan rezeki yang lebih, agar kita bisa memberi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkannya. Ya, jadi jika kita bermalas-malasan, kita tidak akan mendapatkan rezeki yang lebih itu. Jadi kita tidak bisa berbagi kepada yang lain, saudara-saudara kita yang lain. Berarti kita tidak bisa mengamalkan sunnah Nabi. Jadi itu merupakan suatu kerugian. Makanya kita harus berusaha, bekerja untuk mendapatkan rezeki yang lebih, agar bisa melaksanakan sunnah Nabi. Jadi kesuksesan itu bergantung pada diri kita sendiri. Kita tidak boleh mengharapkan orang lain. Jadi kita tidak boleh bergantung kepada orang lain. Tidak apa-apa kita berusaha pelan-pelan, karena tiap usaha kita sekecil apapun akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibahas, akan dibalas. Contohnya ya dalam kehidupan sekarang itu, seorang petani yang bekerja keras menanam padi dengan jujur, dengan ikhlas, ia tidak hanya mencari nafkah, mencari rezeki, ia juga beribadah. Terus kemudian seorang pedagang yang jujur mencari rezekinya dan juga adil, dia adalah teladan dalam dunia bisnis Islam. Terus kemudian
Islam itu mengajarkan kita untuk seimbang antara ibadah dan usaha. Dengan kerja keras yang halal dan penuh semangat, kita bisa meraih keberkahan di dunia dan akhirat. Jadi teman-teman, mari kita semua berusaha lebih keras, bekerja dengan jujur, dan percaya bahwa setiap usaha kita pasti dihitung dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh pedagang yang baik itu habis sholat Jumat, contohnya dia habis sholat Jumat terus dia buka tokonya kembali, ia berdagang dengan prinsip-prinsip Islam, tidak curang dalam timbangan, tidak berbohong tentang kualitas barangnya, terus tidak menaikkan harga barangnya dengan seenaknya. Jadi ini ini adalah mencari karunia Allah karena ia berusaha mencari rezeki sambil mematuhi syariat. Terus kemudian bekerja profesional di luar, contohnya di kantor. Jadi seorang pegawai yang kembali ke kantornya habis dari sholat Jumat. Ya, jadi ia datang, terus ia menyelesaikan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh, tidak mencuri waktu, dan tetap menjaga sholat 5 waktunya. Jadi itu contoh pekerja yang baik. Terus contoh berikutnya ialah yang tadi seperti yang atas itu bertani dan beternak. Jadi seorang petani, misalnya dia mendengar azan sholat Jumat, dia pergi sholat, menghentikan semua aktivitasnya, semua pekerjaan cangkulnya. Jadi dia mandi dulu, bersihkan badannya, terus dia sholat Jumat. Dan kemudian habis sholat Jumat dia lanjutkan ke pekerjaannya, pergi ke kandang, pergi ke sawah pertama, terus melanjutkan menanam padi, atau peternak itu melanjutkan kayak memberi makan ternaknya dengan niat mencari rezeki yang halal untuk keluarganya. Jadi ini juga termasuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala melalui profesi halal yang bermanfaat bagi diri dan masyarakat di sekitarnya. Kemudian membuka usaha kreatif. Jadi orang yang fokus membuat produk, desain pakaian, membuat jasa online, jualan makanan, atau memulai bisnis, kalau diniatkan untuk mencari nafkah yang baik dan membantu sesama, ini juga termasuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala.